وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kemudian dari sisi akhlak, karakter, Allah subhanahu wa ta'ala memuji sifat Nabi SAW. Dalam surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau hai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat sempurna. Allah memuji itu. Dan ini tidak ditemukan pujian seperti ini untuk nabi-nabi selain beliau alaihi wassalatu wassalam. Di dalam hadis Muslim, Aisyah pernah ditanya radhiyallahu anha, dan ini istri Nabi SAW yang paling dicintai. Tentu yang paling mengenal kita laki-laki adalah para istri kita, dan yang paling mengenal istri adalah para suami, karena mereka berbaur setiap hari. Banyak laki-laki mungkin di luar rumah menjaga wibawahnya, menjaga penampilannya, bercanda dengan teman-temannya, tetapi begitu tiba di rumah dia seperti orang yang buruk akhlaknya, tidak senyum, kasar. Maka yang paling tahu istrinya. Para sahabat pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Beritahukan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabi. Di luar rumah kami sudah lihat Nabi lembut, santun, dermawan, baik semuanya, pemberani. Tetapi dalam rumah kami enggak tahu, sampaikan kepada kami. Kata Aisyah, jawaban yang mulia, kekal ini selalu dipelajari oleh orang beriman kalau membaca Syama'il Muhammadiyah atau ciri-ciri Nabi SAW. Aisyah menggambarkan, mengatakan, kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Nabi SAW Al-Quran. Artinya seperti Al-Quran berjalan di muka bumi. Luar biasa. Pembantu Nabi SAW namanya Anas bin Malik, 10 tahun jadi pembantu di rumah Nabi SAW. 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Maka Anas mengatakan, selama saya menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, belum pernah sekalipun saya mendengarkan Nabi SAW berkata kasar ataupun mencaci maki baik istri-istrinya ataupun pembantunya. 10 tahun hidup tidak pernah dengar Nabi marah-marah. Nabi SAW diketahui kalau dia tidak suka dari perubahan raut wajah beliau. Kata Aisyah, kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka dari raut wajah yang berubah, ya. Atau beliau kalau tidak suka makanan, beliau tidak mengatakan saya tidak suka, tapi raut wajah berubah, maka orang sudah faham bagaimana kalau ini makanan tidak disukai oleh Nabi SAW. Ini akhlak yang sangat mulia, gitu. Dalam akhlak ini teman-teman, beliau tergabungkan banyak sekali hal. Dalam kedermawanan, ringan tangan, mudah membantu orang. Dikatakan oleh para sahabat, tidak pernah Nabi SAW menolak permintaan siapapun. Siapa saja minta dikasih, selama beliau masih punya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, riwayat Bukhari juga, pernah Nabi SAW membagi-bagi. Beliau diantarkan oleh para sahabat kurma, berkeranjang-keranjang, banyak sekali. Kemudian beliau membagi-bagikan, ada orang miskin datang minta, dikasih semuanya. Sementara beliau sendiri belum makan satu butir kurma pun, belum dibawa ke keluarganya, sampai habis semuanya. Setelah habis yang dibagi-bagi, termasuk beliau punya beberapa uang, dikasih semuanya, masih ada orang miskin yang datang minta. Maka kelihatan dari raut wajah beliau rasa sedih, ya, kelihatan sedih, kesedihan karena tidak bisa bantu lagi orang ini. Para sahabat melihat hal tersebut, mereka terdiam. Tapi Umar bin Khattab berkata, mertua Nabi SAW, sahabat dekatnya Nabi, maka dia mengatakannya, Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di luar kemampuan anda. Anda sudah bantu semua orang. Kalau tidak ada, bilang aja tidak ada ya Rasulullah. Nabi SAW diam. Ini termasuk adab dan akhlak luar biasa. Nabi tidak tegur Umar, tidak apa-apa, diam saja. Lalu Ali bin Abi Thalib di sebelahnya mengatakan, ya Rasulullah, saya masih punya 3 dirham. Ini anak mantu Nabi. Kasih, ya Rasulullah, ini 3 dirham. Silakan, anda mau kasih siapa saja. Maka tiba-tiba raut wajah Nabi berubah, senyum, lalu memberikan kepada orang miskin tadi sambil mengatakan, bihadza umirtu, beginilah aku diperintahkan. Tidak pernah menolak, ya. Teman-teman sekalian,
Kalau di depan mata kita ibadah sudah depan mata, maka tugas kita eksekusi, kerjakan. Azan, sholat, bukan saatnya milih tempat di mana mau sholat. Ada orang miskin minta, tugas kita memberi, bukan menilai. Syaitan sering bisikin kita, ya. Begitu orang minta, kayaknya masih kuat nih, ya. Mungkin dia bohong. Syaitan bisikin, kebodohan sebagian orang, oh iya ya, mungkin dia masih kuat, nggak usah, nggak mau dikasih. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis, menunjukkan ajaran beliau dan contoh juga beliau contohkan, kalau datang kepadamu seseorang meminta sesuatu sementara dia di atas tunggangannya, di atas kuda atau unta, kalau kita sekarang di atas mobil, dia minta, kasihlah karena engkau lebih mulia daripada dia. Juga sabda Nabi SAW, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Banyak contoh-contohnya. Pernah sekali dalam hadis Bukhari, selesai sholat asar, Nabi SAW baru salam, tradisi Nabi SAW duduk berzikir, baru beliau berdiri. Tapi ini tiba-tiba beliau berdiri dengan sangat cepat, sampai sempat melewatin beberapa pundak sahabat. Mereka kaget, kan ada apa ini Nabi SAW begini. Tapi Nabi juga tidak bicara sama mereka, tidak minta tolong, tidak apa gitu. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, tidak lama kemudian sahabat masih berzikir, Nabi SAW balik lagi. Setelah selesai semuanya orang berzikir, ada beberapa sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, kami heran tadi lihat perilaku anda, tidak seperti biasanya. Biasanya habis sholat zikir, ini kok kenapa langsung berdiri dan pergi ke rumah anda? Kata Nabi SAW, tadi saya teringat, waktu sementara pas selesai sholat, saya teringat sebelum asar tadi, ini kan sholat asar, sebelum asar saya udah siapkan sedekah-sedekah yang saya ingin bagikan kepada orang. Tapi subhanallah saya lupa, maka saya pun pergi ke masjid. Maka saya pergi ke sana, keluarkan dulu sedekah itu, lalu saya kembali berzikir. Saking gemarnya dengan sedekah, dermawan. Dan ini akhlak Islam. Bagaimana kita royal di jalan Allah. Teman-teman kalau ditanya mau kaya, pasti jawabannya mau. Atau punya jawaban lain di sini? Hah? Saya tanya sekarang, mau kaya enggak? Resepnya dalam Islam, kalau kaya itu sedekah. Jadi konsep kapitalis yang mengatakan pangkal kaya menabung, itu salah. Hah? Islam mengajarkan pangkal kaya sedekah. Ketemu enggak antara nabung dengan sedekah? Hah? Enggak bakal ketemu. Karena kalau nabung dia akan simpan terus, bahkan sulit dia keluarkan. Islam mengajarkan bukan begitu. Sedekah kau akan kaya. Hadis Bukhari bunyinya seperti itu. Hadis Qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bani Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Royal dulu di jalanku, aku akan kasih kamu. Itu konsepnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, praktekin dalam kehidupan mereka. Zaman dulu tidak ada ilmu akunting kayak kita sekarang, belum ada komputer untuk nyimpan data-data. Mereka konsepnya dapat, keluarin. Dan teman-teman, kalau mau dapat ikan paus, harus kita pakai kapal tanker. Nggak bisa kita pakai kail kecil. Antum celengan masjid lewat 1.000, 2.000, lalu minta sama Allah kesehatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, 2.000 rupiah. Yang bujang-bujang minta jodoh yang cantik, yang tinggi, yang kaya, 2.000. Gimana caranya? Coba teman-teman belajar sekarang, konsepnya beda. Dan saya juga dulu begitu waktu kecil, pernah dibelikan celengan untuk nabung. Sekarang saya ubah pola itu. Setelah saya belajar teori agama, saya ubah. Maka anak-anak saya tidak ada yang saya belikan celengan. Kenapa? Kalau kita belikan celengan, kita ajarin dia nabung. Dia nabung, dia nggak akan sedekah. Sekarang ubah teman-teman, kasih duit dia kalau dia pergi sekolah, kemudian bilang, nak, nanti kalau sholat di musola dekat sekolahmu, masukkan uang ke celengan ya. Nanti kalau ada temanmu yang tidak punya, kasih, bantu. Ajarin sedekah dari awal. Karena sifat Nabi Muhammad SAW adalah, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau lebih ringan, lebih cepat dalam bersedekah daripada angin yang menghembus. Gak pernah nolak orang. Itu karakter Nabi SAW. Dalam hal keberanian, lebih jauh lagi. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu,
kalau kami sedang di kancah peperangan dan menemukan musuh lagi besar atau dari pesat-pesatnya menyerang kami, kami semua berlindung di belakang Nabi SAW. Banyak pemimpin, mereka cuma tahu teriak-teriak dari luar. Pasukannya kalah, menang, ada yang mati, ya, urusan mereka. Tapi Nabi SAW tidak. Begitu beliau motivasi perang, beliau ada di depan. Beliau yang memimpin peperangan sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Pemberani sekali. Bahkan beliau punya keterampilan perang yang luar biasa. Beliau ahli gulat, beliau ahli pedang, ahli panah, ahli semuanya. Waktu perang Uhud, pasukan muslimin terdesak. Lalu pasukan Quraisy 2000 orang lebih mau menyerang. Pada saat muslimin lagi terdesak dan banyak luka, maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, berikan kepada aku lembing tombak kecil. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW pun mundur, kemudian maju ke depan melempar lembing tersebut dengan kerasnya, saking kuatnya lemparan Nabi sampai kami semua terpental. Sampai kami semua terpental, lalu kemudian terarahlah ke orang Quraisy, dan saking kuatnya lembing tersebut, gara-gara itu orang-orang Quraisy ragu untuk maju. Beliau pemberani sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau selalu berdoa dan mengajarkan kita sebagai umatnya doa, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat pengecut dan sifat pelit, tidak mau bersedekah. Nabi SAW orang yang sangat lembut, baik, ya. Sampai pernah beliau utangkan uang, atau maaf, beliau pernah utang kurma kepada pendeta Yahudi. Beliau punya anak mantu Utsman bin Affan kaya raya. Ada sahabatnya, ada mertuanya Abu Bakar kaya raya, tapi beliau tidak pernah minta, mengemis tidak mau. Dan beliau mengatakan dalam sebuah hadis, siapapun yang membuka pintu iffah, kemuliaan, tidak mengemis, kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, minta-minta, kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Maka Nabi SAW tidak meminta. Beliau pergi ke satu orang Yahudi, utang, akan dibayar jatuh tempo. Subhanallah, belum masuk batas jatuh tempo, Nabi SAW lagi duduk di masjid, kemudian lagi nyampaikan ceramah kepada para sahabat, lagi ngobrol. Yahudi ini tiba-tiba muncul. Dia berdiri di sebelah Nabi SAW, Nabi lagi duduk. Waktu itu Nabi sebagai Nabi dan sebagai Raja, menguasa. Dan orang Yahudi ini juga salah satu masyarakatnya, karena beliau pemimpin di Madinah. Maka tiba-tiba tanpa ada angin, ada apa, Yahudi ini tiba-tiba melihat imamah Nabi, terlihat di kepala, lalu ada kain yang turun, diletakkan di pundak sebelah kiri, dari kanan turun ke kiri. Lalu Yahudi itu tarik dari belakang sisa imamah itu, sehingga leher Nabi tercekik di depan para sahabat. Maka melihat hal tersebut, Umar bin Khattab di depan marah, ya. Lalu dia henuskan pedangnya, memberikan atau menunggu isyarat dari Nabi, bunuh Yahudi ini atau enggak gitu. Lalu Nabi SAW, Umar terdiam karena Nabi SAW tenang saja dalam kondisi lehernya tercekik. Lalu Nabi balik ke Yahudi tersebut, bicara dengan baik sekali. Beliau mengatakan, ada apa hai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad, bayar utangmu. Padahal banyak sahabat itu tidak tahu Nabi utang. Orang ini yang sampaikan, hai Muhammad, bayar utangmu. Karena saya tahu orang-orang Quraisy suka menunda-nunda bayar utang. Jadi sudah nagih, kasar lagi, lalu menghina lagi suku Nabi SAW, gitu kan. Maka yang terjadi, Nabi SAW dengan tenang, ya, dengan diam, dengan sangat tenang, dia mengatakan, bukankah belum tiba waktunya? Kan belum jatuh tempo. Dia bilang, walaupun saya mau sekarang kau bayar. Nabi SAW menghadap ke Umar, karena tadi sahabat-sahabat Nabi yang lain pada diam, Umar yang henuskan pedang. Lalu dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil 20 sak kurma. Jadi 20 genggaman tangan utangnya Nabi, ambil dari Baitul Mal, bayarkan utang saya. Lalu tambah lagi 20 sak. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sak pertama utang anda, 20 sak kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, hukuman karena kenapa kau menakut-nakuti dia. Umar mana yang dihardik oleh Nabi SAW. Umar jalan ke Baitul Mal, Yahudi ini ikut dari belakang. Umar ini sudah jengkel sekali sama si Yahudi ini. Begitu tiba di Baitul Mal, Umar tata rapi 20 sak, dihidangkan, ini punya kamu. Begitu dia mau siapkan 20 sak yang kedua, yang bonus buat dia, maka Yahudi itu bilang, gak usah hai Umar. Kata Umar, ini bukan urusanmu, ini perintah Rasulullah SAW. Kata dia, sebentar hai Umar, boleh saya bicara sebentar? Kata dia, silakan. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya?
Kata Umar, saya nggak mau tahu siapa kamu. Kena marah sekali Umar sama dia. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Rupanya ini pendeta Yahudi. Orang ini pendeta Yahudi dan namanya masyhur. Cuma kan zaman dulu nggak ada kamera, orang nggak bisa lihat foto. Kalau kecuali ketemu fisik baru tahu kan. Sekarang kita biar tidak pernah ketemu, lihat fotonya sudah tahu orangnya. Umar bilang, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Saya tahu kau adalah pendeta Yahudi dan kau tahu ini adalah Rasulullah. Kenapa kau lakukan itu? Kata Yahudi itu apa? Hai Umar, apa kau kira saya orang gila? Datang ke masjid kalian, mencekik Nabi dan raja kalian, berkata kasar sama dia, itu mempertaruhkan nyawa saya. Saya sudah tahu, bisa saja tadi kalau Nabi kalian suruh, mungkin kau sudah menebas leherku. Itu sudah saya siap pertaruhkan. Kata Umar, kenapa kau lakukan? Dia bilang, sebenarnya hai Umar, saya ini sudah lama mau masuk Islam. Dan saya tahu betul ciri kenabian ada pada Muhammad. Semua yang disebutkan dalam Taurat ada sama dia. Tinggal ada satu yang saya mau buktikan. Yaitu ada dalam Taurat tertulis, ghalaba hilmuhu ghadabu. Sifat kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Dan itu tadi saya lakukan, sengaja mancing emosinya, nagih utang sebelum waktu, cekik lehernya, berkata kasar di masjid dan di depan pengikutnya. Ternyata hai Umar, dia betul-betul seorang nabi. Maka saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekian banyak kisah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan itu teman-teman, lembut Nabi SAW seperti ini tentu pada tempatnya, pada dalam keadaan aman. Tapi kalau di kancah peperangan beda. Kalau kita sudah berhadapan sama musuh, memang dia keluar ingin memerangi agama Islam, di situ kita butuh ketegasan. Makanya Nabi SAW pernah mengambil pedang lalu berkata kepada para sahabat, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Ada beberapa sahabat berdiri sampai terakhir Abu Dujana, Syammah bin Harith radhiyallahu anhu, lalu berdiri mengatakan, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Kata Rasulullah SAW, engkau mengambilnya dan menghantamkan ke musuhmu sampai bengkok. Kalau di kancah perang, hukum mereka. Tapi selain itu nggak boleh. Berlemah lembut dengan mereka, menjadikan mereka sebagai mad'u, tempat untuk didakwahi, ya. Target dakwah itu adalah perintah Nabi SAW. Makanya teman-teman kita ingatkan sekali, perilaku-perilaku yang membom sana sini, lalu mengatasnamakan Islam, ini harus diberikan nasihat. Nggak boleh ini mengatasnamakan jihad. Dari mana Islam mengajarkan kita untuk bunuh diri kita? Kemudian kita mengatakan itu mati syahid, bunuh diri. Kalau kita bawa bom di kancah peperangan, lempar ke musuh, mereka meledak mati, kita kena percikannya lalu mati, mati syahid. Tapi bunuh diri, gimana caranya? Kan gitu. Maka harus difahami ini, karena banyak generasi muda salah faham dengan masalah ini. Nabi SAW berkata tentang orang kafir zimmi. Jadi orang kafir ada dua, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi teman-teman, orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam, ya. Jadi kalau mereka warga negara Indonesia tidak buat masalah, bertetangga dengan kita baik, ya, kemudian mereka juga buka usaha, mereka tidak buat masalah, nggak boleh diganggu. Kata Nabi SAW, man ada zimmiyan kuntu lahu khasiman yaumal qiyamah. Siapa yang mengganggu orang zimmi, orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam, ya, sengaja ambil hartanya, sengaja buat masalah dengan dia, maka dia akan jadi musuhku pada hari kiamat. Nabi SAW marah. Kalau sempat membunuh orang kafir di bawah naungan pemerintah Islam atau di bawah perdamaian, perjanjian perdamaian dengan Islam, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha la tujatu min masirati arba'ina kharifa. Siapa yang membunuh orang kafir yang di dalam akad perdamaian dengan umat Islam, mereka enggak buat masalah, maka dia tidak akan mencium bau surga, dan bau surga tercium dari jarak 40 tahun. Jadi tidak boleh ganggu. Jangan kena tetangga orang kafir, ini kafir nih, matikan aja lampunya, kempesin aja ban mobilnya, tipu aja, nggak boleh. Haram dalam Islam. Ada hukum, Nabi SAW contohkan. Tapi yang kedua kafir harbi, orang kafir yang keluar bawa senjata mau merangin kita. Nah di situ kita tunjukkan keberanian. Hukum mereka, karena mereka sudah berani. Makanya Nabi SAW menghukum Quraisy di Badr, di Uhud, ya, di Khandaq, ya, ini semua di Hunain. Peperangan Nabi SAW banyak karena mereka melakukan perbuatan tersebut. Dan sekian banyak
akhlak Nabi SAW yang sangat mulia. Kalau kita mau rentet ini teman-teman, sejarah tidak akan pernah habis. Saya kaji Sirah Nabawi 38 episode kurang lebih, itu bisa sampai 2-3 tahun baru selesai. Karena banyaknya hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari akhlak Nabi, dari perilaku Nabi SAW. Tapi karena melihat acara Tabil Akbar kita cuma 2-3 jam, 2 jam saja, maka kita akan ringkaskan insya Allah di poin, sampai poin tadi tentang masalah akhlak.